Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat meskipun di rumah. Ustaz buka ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang cerah ini kita kembali bisa dipertemukan meskipun melalui video, tapi semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anakku yang solih dan solihah, udah tahu Ustadz belum? Ya, nama Ustadz adalah Muhammad Ramadan atau Ustadz Ramadan. Di sini Ustadz akan mengajari kalian semuanya muatan pelajaran TIK. Apa? TIK. Apa itu TIK? T T-nya adalah teknologi. I-nya itu informasi dan K komunikasi. Jadi TIK itu adalah teknologi, informasi dan komunikasi. Dan TIK ini baru ada di tahun pelajaran sekarang, mulai tahun ajaran ini di SD Islam Sahabat Ilmu, dan Ustadz diberikan amanah untuk mengajari kalian semuanya TIK. Ya, di pertemuan pertama ini kita akan belajar apa ya? Nah, simak video pembelajaran yang akan Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan rahmat kepada kita semuanya. Disimak baik-baik ya, dicatat poin-poin yang Ustadz sampaikan. Lalu nanti ada latihan atau tugas yang anak-anak soleh dan solihah kerjakan. Barakallahu fikum. Ya, silakan disimak. Semoga bermanfaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai video pembelajaran kita dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mari kita mulai belajar TIK. Yuk kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin. Hari ini, pada pertemuan yang pertama, insya Allah kita akan belajar alat-alat komunikasi. Alat-alat komunikasi. Tahukah kalian apa itu komunikasi? Ya, komunikasi adalah kegiatan mengirim dan menerima pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Misalkan ada Maryam dengan Fatimah. Nah, Maryam dengan Fatimah ini sedang melakukan komunikasi. Nah, berarti ada yang mengirim dan ada yang menerima. Misalkan Maryam ini mengirim pesan kepada Fatimah. Maryamnya ada di rumah. Fatimahnya ada di rumah juga. Maka mereka berdua saling mengirimkan pesan melalui sebuah alat. Nah, nanti alat itulah yang akan kita bahas pada pertemuan pertama kali ini.
Disimak baik-baik ya. Barakallahu fikum. Ya, alat komunikasi. Nah, tadi kalau komunikasi itu adalah kegiatannya mengirim dan menerima pesan. Tentunya dalam melakukan komunikasi pasti butuh alat atau benda untuk melakukan komunikasi. Alat komunikasi adalah benda yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan atau informasi antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, itu alat-alat komunikasi. Adik-adik, jenis-jenis alat komunikasi. Alat komunikasi jenisnya ada dua. Yang pertama, alat komunikasi tradisional. Apa? Coba ulangi. Alat komunikasi tradisional. Yang kedua, alat komunikasi modern. Insya Allah pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas alat komunikasi yang pertama, yaitu alat komunikasi tradisional. Insya Allah di pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas apa saja sih alat-alat komunikasi yang modern. Penasaran? Nantikan ya video berikutnya, insya Allah. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Simak baik-baik anak-anak yang sholih dan sholihah. Alat komunikasi tradisional biasanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana seperti bambu, besi, dan yang lainnya. Digunakan pada zaman dahulu sebelum adanya teknologi yang canggih. Ya, itu definisi atau pengertian dari alat komunikasi tradisional. Ada juga alat komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih dipakai ya. Jadi bukan hanya pada zaman dulu ya, bukan hanya pada zaman dulu, tapi tetap namanya alat komunikasi tradisional biasanya itu terbuat dari bahan-bahan yang sederhana ya. Yang kedua, alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern ini biasanya harga dan bahan-bahannya itu sudah mulai mahal dan membutuhkan teknologi yang canggih untuk membuatnya. Apa saja ya alat-alat komunikasi dan tradisional, alat-alat komunikasi tradisional dan modern itu? Nah, anak-anak yang solih dan solihah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, apakah ini? Gambar apakah ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah lonceng. Ya, ini adalah lonceng. Lonceng ini merupakan alat komunikasi, salah satu alat komunikasi tradisional. Terbuat dari logam, bentuknya seperti pada digambar di samping itu. Digunakan untuk mengabarkan suatu berita kepada orang-orang dan juga sebagai penanda waktu. Cara gunainnya gimana, Ustadz? Caranya dengan dipukul atau digoyangkan. Nah, itu dia alat komunikasi tradisional yang pertama, yaitu lonceng. Yang kedua, nah, tok 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 tok. Sahur, tok 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 tok. Maling, 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 maling. Nah, itu biasanya apa? Kentongan. Iya, kentongan. Itu namanya kentongan. Kentongan merupakan salah satu alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu. Nah, bentuknya seperti itu tuh. Digunakan untuk memberikan informasi dan untuk mengumpulkan masyarakat. Cara menggunakannya dengan cara dipukul. Selanjutnya adalah surat. Ya, itu adalah surat ya. Sudah kita tahu semua, surat itu adalah alat komunikasi dengan menggunakan media kertas. Kertasnya ditulis ya. Itu. Jadi kertasnya ditulis, terus nanti kertasnya itu dimasukkan ke amplop, ditulis nama kita, terus nama penerima, dan dikirim ke melalui pos atau pengantar surat. Yang keempat itu merpati pos. Apa? Merpati pos.
Kalau di Indonesia biasanya pakai namanya burung dara. Burung dara. Nah, bagaimana cara menggunakan merpati pos itu? Nah, biasanya merpati pos ini sudah dilatihkan sehingga nanti bisa terbang jauh dalam jarak ratusan bahkan ribuan kilometer dan dapat mengirimkan pesan atau surat. Suratnya ini biasanya digulung lalu dimasukkan ke dalam tempat pelindung berbentuk kapsul plastik. Kemudian kapsul plastik ini diselipkan di antara kaki merpati. Jadi digenggam sama kaki merpatinya. Nah, atau bisa juga dikalungkan seperti pada digambar di samping. Ya, seperti itu ya. Anak-anak yang solih dan solihah. Sekarang kita lanjut ke alat komunikasi yang kelima. Nah, apa ini? Ini adalah bendera semapur. Ya, bendera semapur. Seperti itu gambarnya. Bendera semapur ini merupakan alat komunikasi yang tradisional, yang gampang cara membuatnya. Cuma bendera, lalu ditempelkan di bambu, ya, yang pendek, lalu nanti ada kode-kode tersendiri. Nanti ada huruf A bagaimana, B gimana, C gimana. Biasanya bendera semapur ini digunakan oleh bapak-bapak yang ada di pelabuhan atau di bandara. Dan juga dipakai buat latihan oleh kakak-kakak pramuka. Nanti kalian kalau belajar pramuka, maka akan belajar bendera semapur ya. Nah, yang keenam adalah telegraf. Telegraf ini adalah sebuah mesin, namanya mesin telegraf, yang mana dia itu mengirimkan simbol-simbol yang berbunyi tut 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 tut. Nah, seperti itu. Tutnya bisa panjang, tut, bisa pendek, tut. Nah, nanti ada kode-kodenya sehingga orang yang menerima pesan bunyi ini bisa mengetahui apa sih yang dikirimkan oleh orang itu. Ya. Alat yang selanjutnya adalah daun lontar. Daun lontar itu, nah gimana sih bentuk pohon lontar? Nah, ada di bawah tuh. Nah, di bawah itu adalah gambar pohon lontar. Yang di atas adalah gambar daun lontar yang sudah ditulis. Nah, itu adik-adik. Jadi zaman dahulu nulisnya belum pakai kertas. Sebelum adanya kertas, belum pakai kertas, tapi pakai daun lontar. Ya. Yang kedelapan adalah prasasti. Prasasti ini merupakan salah satu alat komunikasi tradisional dengan media batu. Ya, batu. Batunya dipahat, nanti ditulis. Bisa tulisan aksara Jawa, aksara Sunda, atau tulisan bahasa Arab, atau tulisan Latin Indonesia, apa saja ya. Biasanya di sini adalah menggunakan tulisan-tulisan ini ditulis bukan menggunakan pensil, tapi menggunakan alat ukur. Maksudnya alat ukir, bukan alat ukur Ustadz. Ya, alat ukir untuk menulis di atas batu ya. Selanjutnya yang ke-9 adalah asap. Asap Ustadz. Naam, iya, asap juga merupakan salah satu alat komunikasi tradisional zaman dulu. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan asap sebagai media atau alat komunikasi. Asap ini dikenal sangat populer digunakan sebagai media komunikasi di suku bangsa Indian oleh suku bangsa Indian di Amerika. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan.
dan lebih dikenal dengan sebutan isyarat asap, ya. Itu tentang asap. Iya. Asap ini digunakan sebagai tanda untuk meminta apakah ada bantuan atau ada peringatan atau menandakan adanya bahaya ataupun adanya masalah ataupun meminta bantuan. Nah, seperti itu ya. Itu adalah asap. Yang ke-10 adalah peluit. Ya, peluit biasanya digunakan oleh Pak Polisi atau pelatih olahraga atau bapak-bapak wasit. Iya. Prit. Nah, biasanya seperti itu. Peluit sering digunakan oleh pelatih olahraga, wasit, dan juga polisi. Polisi menggunakan peluit untuk memberitahu pengendara motor atau mobil supaya menghentikan kendaraannya saat terjadi pelanggaran. Biasanya prit. Nah, disuruh berhenti. Ya, itu adalah peluit. Iya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyaksikan materi pembelajaran TIK yang pertama, yaitu tentang alat-alat komunikasi. Alat-alat komunikasi terbagi menjadi dua, teman-teman semuanya, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Tadi kita sudah belajar tentang alat-alat komunikasi tradisional. Insya Allah pada pertemuan yang kedua nanti kita akan mempelajari alat-alat komunikasi modern. Apa saja ya? Nantikan video pembelajaran berikutnya. Sebelum mengakhiri, Ustadz akan memberikan latihan dan tugas kepada anak-anak yang solih dan solihah semuanya. Jadi dari tadi yang sudah Ustadz sampaikan, ada alat-alat komunikasi. Silakan anak-anak yang solih dan solihah gambar di buku tulis atau di kertas atau di buku gambar satu saja alat komunikasi yang mudah untuk digambar, ya. Gambar satu alat komunikasi, terserah boleh apa saja. Gambar satu alat komunikasi dan diwarnai. Lalu setelah sudah digambar dan diwarnai, dikasih nama dan difoto. Difotonya bukan gambarnya aja, tapi difotonya dengan anaknya, dengan kalian semuanya. Jadi nanti misalkan ini kertasnya dipegang, terus kalian semuanya difoto oleh Umi atau abinya. Setelah itu dikirim ke WhatsApp, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semuanya. Barakallahu fikum. Ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.